Saudara, isu child grooming dalam buku Broken Strings yang ditulis aktris Aurelie Moormans telah membuka mata banyak pihak terutama tentang bahaya manipulasi dan juga kekerasan seksual yang menyasar anak dan remaja. Lalu bagaimana mencegah terjadinya child grooming? Kita akan bahas bersama psikolog anak, remaja dan keluarga Sani Budiantini. Selamat siang Mbak Sani, salam sehat selalu. Ya, selamat siang. Mbak Sani, informasi yang harus diketahui bagi anak dan juga apalagi orang tua dan juga orang-orang terdekat adalah bagaimana sebenarnya tahapan dari tindakan child grooming ini? Iya, memang tadi ya sudah dikatakan bahwa child grooming itu kan memanipulasi anak untuk tujuan tertentu yang memang merugikan anak. Ujungnya adalah anak bisa dimanipulasi baik sebenarnya secara seksual, fisik maupun sebenarnya juga secara material atau finansial sebenarnya. Nah, terkadang hal ini tidak diketahui. Banyak masyarakat yang tidak tahu apalagi anak. Karena kan anak juga tahu karena lingkungan memberitahu. Dan anak tidak tahu bahwa ini sudah membahayakan dia. Nah, tahapannya adalah sebenarnya lah ketika anak menjalin suatu hubungan dengan seseorang, mestinya ada yang namanya keterbukaan. Keterbukaan bahwa orang tua tahu anak sedang menjalin hubungan dengan siapa, sedang berkomunikasi dengan siapa. Nah, banyak sekali pintu-pintu yang tidak disadari anak masuknya pelaku ini melalui hal-hal yang sifatnya bagi anak itu adalah menyenangkan. Anak bisa bercerita, anak bisa terbangun trust, ada orang yang mendengarkan ketika dia bercerita, sehingga terbangun koneksi secara emosional yang mendalam. Sehingga anak percaya sekali sama pelaku tersebut bahwa dialah orang yang dipercaya. Nah, mulailah pelaku ini melancarkan aksinya dengan cara membuat anak tidak mudah membeberkan hal ini kepada orang tuanya, bahwa banyak hal yang dia simpan secara rahasia antara mereka saja. Nah, ini salah satunya sehingga anak tertutup dari justru orang-orang yang bisa dipercaya dan justru terbuka pada orang yang justru membahayakan dirinya. Inilah tahapan yang sebenarnya tidak disadari anak pada awalnya. Informasi yang tertutup ini khususnya kepada orang tua dan juga keluarga, artinya pelaku child grooming ini selalu orang asing atau bahkan ada dari orang terdekat juga? Iya, tergantung ya, kalau pintunya misalnya dari game online, berarti kan orang yang asing tapi kemudian berkenalan. Ada juga orang-orang yang terdekat, misalnya tetangga atau mungkin orang dewasa lainnya kenalan seseorang misalnya yang kemudian dikenalkan. Karena dengan era digital kan semua pintu sebenarnya bisa dimasuki oleh calon pelaku untuk menyerang, menginvite ya korbannya. Nah, ini yang sebenarnya anak harus tahu bahwa ada loh masalah hal ini di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita. Nah, ini orang tua harus menjemput bola, bukan menunggu bola, nunggu anak bertanya. Karena kadang-kadang anak tidak tahu, bahkan ketika anak tervalidasi perasaannya dengan orang asing tersebut atau orang dewasa yang dia trust, itu membuat dia nyaman sekali. Nah, rasa nyaman itu justru membuat anak menjadi dependent, tergantung dengan orang tersebut. Makanya dia akhirnya tidak mau bercerita kepada yang lain, hanya bercerita pada orang tersebut, karena tidak tahu ujung-ujungnya ternyata dimanipulasi. Jadi rasa kasih sayang yang dia terima sebenarnya bukan secara genuine, tapi karena ada sesuatu yang ingin dicapai oleh pelaku tersebut yang akhirnya memang mengeksploitasi hal-hal aspek tadi secara seksual ataupun aspek fisikal atau aspek finansial tadi. Ya, bagi orang tua dan juga keluarga, perubahan perilaku apa Mbak yang bisa dilihat kira-kira ini mungkin anak saya korban child grooming? Iya, sebenarnya kita deteksi di awal bisa. Misalnya gini, ketika anak seringkali berbicara pada orang tersebut, sering tertutup, ngumpat-ngumpat misalnya ya, kemudian yang biasanya Oke. dia cerita kepada orang tua sekarang dia tidak cerita. Bisa menjadi indikasi anak tersebut kalau sekarang kita kan lagi mau mencari tahu nih apakah anak kita sudah ada dalam tahapan itu. Kita memang harus terbuka, kita harus open bahwa kasus yang mungkin ada sekarang ini bisa menjadi contoh untuk kemudian kita bahas dengan anak kita. Dan kehati-hatian itu memang harus kita informasikan bahwa kita tidak tahu ternyata kasih sayang diberikan atau tadi emotional dependence yang sudah dibangun ternyata akan bisa merugikan mereka begitu. Nah, inilah yang pentingnya diskusi dua arah.
dialog dari hati ke hati. Orang tua tidak boleh menjudge, apalagi menuduh. Jadi cara orang tua berbicara dengan anak juga mestinya itu bisa membuat anak trust. Sehingga pelaku yang tadinya mungkin saat ini sedang lagi berhubungan dengan anak, sekarang perlahan-lahan bisa anak tinggalkan karena terbangun hubungan yang baik atau yang dipercaya dengan orang yang justru memang sebenarnya memang pelindung anak, yaitu sebenarnya orang tua atau keluarga dekat yang bisa dipercaya. Ya, faktornya apa Mbak Sani? Apakah kepercayaan diri anak itu rendah sehingga tidak mau bercerita kepada orang tuanya kalau dia ternyata didekati seorang yang manipulatif itu? Iya, kan, anak itu tidak tahu sebenarnya Oke. bahwa dia ini sedang lagi diincar. Itulah yang makanya karena anak itu juga adalah usia rentan, usia banyak ketidaktahuan, usia banyak yang ingin divalidasi, usia lagi, sembunyi-sembunyi, inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku sebenarnya. Nah, anak tuh tidak sadar bahwa dia adalah ditargetkan. Makanya kasus yang makin mencuat membuat anak menjadi sadar. Jadi bukan hanya orang tua yang memberikan informasi, tapi anak sendiri sudah bisa mendeteksi, "Wah, ini bahaya nih," gitu. Ini nggak benar. Ya, memang dari pengalaman saya yang, selama saya praktek, itu juga terjadi karena anak tidak tahu. Ketika sudah misalnya masuk ke dalam, sesuatu yang memang merugikan, ada anak yang bercerita atau ada anak yang diam, baru berceritanya kemudian, ketika sudah mengalami, masalah psikologis yang dialami atau trauma yang dialami. Nah, ini yang juga menjadi, salah satu, apa namanya, masalah baru karena anak kadang-kadang tidak bisa bisa juga langsung, bicara karena juga takut disalahkan. Nah, ini yang juga saya ingin sampaikan pada orang tua, ketika anak sudah berbicara, mengungkap, tolong orang tua jangan menyalahkan anak. Kadang-kadang orang tua udah anak bicara, ngomong terbuka, malah menyalahkan. Ini membuat anak semakin takut dan akhirnya menutup diri sehingga akhirnya, terjebak pada masalah masalah seperti ini. Iya, komunikasi yang terbuka tadi. Kalau sejak dini bagaimana Mbak Sani untuk memproteksi anak dari fenomena child grooming ini bagaimana caranya? Iya, tentunya orang masuk itu kan pasti ada pintu. Nah, pintu-pintu yang kita jagain. Misalnya dari apa? Dari media sosial ya, dari HP-nya. Memang HP ini banyak manfaat tapi juga, banyak juga pintu-pintu yang, tidak kita sangka-sangka bisa masuk kejahatan di situ. Nah, oleh karena itu sebenarnya menurut saya orang tua juga boleh bersepakat dengan anak untuk mungkin melihat, kepada siapa saja anak berbicara. Kemudian kalaupun bertemu, anak bertemu dengan siapa misalnya gitu. Jadi menurut saya dengan adanya kasus ini, orang tua bisa bersepakat dengan anak, berkompromi pada anak, bukan kita mencurigai anak, tapi justru kita menjaga anak dari kemungkinan bahaya tersebut mengancam mereka. Iya, fenomena ini kan sedang ramai juga Mbak Sani di media sosial. Dan kalau pemirsa Kompas TV ada yang remaja ternyata berada dalam situasi yang mengerikan itu, bagaimana mereka harus bersikap sebenarnya? Iya, sebenarnya kan ada perambu-rambu ya, hubungan hubungan trust, hubungan baik itu juga, sebenarnya tidak masalah. Tapi ketika hubungan ini sudah dimanfaatkan misalnya, pelaku sudah meminta hal-hal yang di luar dari rambu-rambu etika, norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, anak harus menolak, harus bilang, "Saya tidak mau," dan mengindikasikan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak baik. Nah, anak boleh mengkat dan meminta perlindungan kepada orang tua. Jadi sebenarnya rambu-rambu itu adalah kita yang tahu dan kita bisa menolak untuk tidak mengikuti, pelaku apa yang pelaku minta kepada, kita sebagai remaja begitu. Ya, Mbak Sani terakhir kalau seorang anak sudah terlanjur jadi korban child grooming yang dilakukan orang tua apa? Melapor kemana? Iya, tentunya ya harus, ke profesional untuk kita adakan assessment, apakah ada memang musti trauma-trauma yang menimbulkan efek psikologis lainnya yang berkepanjangan, kita harus ada terapi, ada psikoterapi, kalau perlu ada medication, dan yang terutama orang tua ini tidak menyalahkan itu tadi sebenarnya. Kalau orang tua sudah menyalahkan ketika tahu, maka anak akan stop untuk terbuka, dan ini akan menjadi masalah lebih pelik lagi. Jadi ada kerjasama orang tua, anak, profesional, untuk kemudian bisa anak diproses dari, melalui psikoterapi untuk, ada healing ya, ada, traumatic healing supaya anak juga tidak, mengalami dampak psikologis yang lebih berat di kemudian hari. Baik, semoga fenomena ini menjadi pembuka mata keluarga di Indonesia lebih luas lagi. Terima kasih Mbak Sani Budiantini, psikolog anak dan remaja serta keluarga sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih Mbak Sani.